Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deo dan teman saya Agan. Kami akan menjelaskan teknik pengujian, yaitu black box testing dan juga white box testing. White box testing disebut juga dengan pengujian struktur atau structural testing. Merupakan teknik pengujian yang menggunakan struktur kontrol dari prosedur yang terdapat dalam perancangan untuk membuat kasus uji. Terdapat beberapa aspek pengujian. Yang pertama, memastikan bahwa semua jalur algoritma telah diuji minimal sekali. Yang kedua, menguji seluruh keputusan logik true or false. Yang ketiga, mengeksekusi seluruh loop dalam batasan yang ditentukan. Dan yang terakhir, memvalidasi struktur data internal. Jenis white box testing. Yang pertama, pengujian jalur dasar. Pengujian kotak putih yang dibuat berdasarkan ukuran tingkat kompleksitas dari algoritma hasil perancangan. Terdapat langkah-langkahnya, yaitu mendefinisikan flow graph berdasarkan mapping dari flowchart atau struktur algoritma, lalu menentukan ukuran kompleksitas, dan yang terakhir mendefinisikan kasus uji. Yang kedua, pengujian struktur kontrol atau control structure testing. Pengujian struktur kontrol sebagai pelengkap bagi pengujian jalur dasar. Terdapat dua pengujian. Yang pertama, pengujian kondisi atau condition testing. Pengujian kotak putih yang dibuat untuk menguji kondisi logik dalam sebuah program. Terdapat dua jenis kondisi. Yang pertama, kondisi sederhana atau simple condition, dan kondisi majemuk atau compound condition. Berikutnya ada pengujian loop atau loop testing. Pengujian kotak putih yang dilakukan untuk menguji validitas dari struktur loop. Terdapat jenis-jenisnya, ada simple loop dan nested loop. Oke, terima kasih Mas Dio. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai black box testing atau disebut juga pengujian kotak hitam. Black box testing disebut dengan pengujian perilaku atau behavioral testing atau pengujian fungsi yaitu functional testing. Black box testing memiliki fokus pada kebutuhan fungsi functional requirement dari sebuah perangkat lunak, di mana black box testing berfungsi sebagai pelengkap bagi white box testing, akan tetapi bukan sebagai alternatif. Di sini ada beberapa jenis dari black box testing, yaitu yang pertama, pengujian kelas ekuivalen atau disebut juga equivalence class testing. Yang kedua, pengujian batas atau limit testing. Yang ketiga, pengujian acak atau robustness testing. Dan yang selanjutnya yaitu pengujian kebutuhan atau requirement testing. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis testing pada black box testing. Yang pertama yaitu equivalence class testing atau pengujian kelas ekuivalen. Dikenal juga sebagai pengujian partisi ekuivalen atau equivalence partitioning testing, yaitu sebuah pengujian kotak hitam yang membagi domain-domain masukan sebuah program menjadi kelas-kelas data, yang mana akan diubah menjadi kasus uji yang nantinya akan diturunkan. Yang selanjutnya adalah limit testing atau pengujian batas. Dikenal juga sebagai pengujian analisis nilai batas atau boundary value analysis testing atau BVA, yaitu pengujian kotak hitam yang menguji nilai-nilai yang terdapat di perbatasan atau. Jenis testing selanjutnya yang ada di black box testing adalah robustness testing atau pengujian acak, yaitu pengujian black box dengan memasukkan nilai-nilai yang di luar dari kebutuhan yang telah ditentukan atau di luar dari requirement yang ada, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa tidak ada event yang kacau berupa permasalahan, hang, shutdown, dan lain sebagainya pada perangkat lunak, dengan cara memasukkan nilai-nilai yang tidak normal. Untuk yang selanjutnya yaitu requirement testing atau disebut juga pengujian kebutuhan, yaitu pengujian black box yang dilakukan untuk menguji apakah kebutuhan berupa requirement, fungsional, performance, security, dan lain-lain yang ditentukan selama proses analisis kebutuhan
Kita telah sampai di penghujung video. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktunya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.